kantor. Yang pertama ada kertas. Kertas adalah salah satu perlengkapan yang sering dibutuhkan untuk menulis, menggambar, atau mencetak file yang terdapat dalam komputer. Yang kedua ada pena. Pena merupakan salah satu alat tulis kantor yang digunakan untuk menulis. Yang ketiga ada penghapus. Penghapus adalah alat tulis kantor yang digunakan untuk menghapus bagian yang salah. Yang keempat ada stabilo, merupakan alat tulis kantor yang digunakan untuk menandai teks penting atau kalimat yang penting. Yang kelima ada gunting. Gunting merupakan alat potong yang digunakan di kantor untuk memotong kertas, koran, dan lain-lain. Yang keenam, ada notebook atau buku catatan yang digunakan untuk mencatat tugas atau kerjaan yang perlu dicatat. Yang ketujuh, ada sticky note. Sticky note biasanya berwarna kuning yang fungsinya sebagai pengingat pekerjaan yang akan dijalankan, dan sticky note juga bisa sebagai memo atau peninggal pesan jika ada seseorang yang tidak berada di tempat. Yang kedelapan ada perforator, yaitu pembolong kertas yang fungsinya untuk membolongi kertas untuk disimpan di dalam sebuah map. Yang kesembilan ada stock map, merupakan bentuk fisik sebuah folder berupa kertas yang digunakan untuk menampung serta melindungi dokumen. Folder ini juga digunakan untuk mengorganisasikan beberapa dokumen terpisah. Yang ke-10 ada penggaris. Penggaris merupakan salah satu alat kantor yang digunakan sebagai alat pengukur sekaligus alat bantu gambar yang mampu menghasilkan garis lurus. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai alat tulis kantor atau perlengkapan kantor. Selanjutnya yaitu ada penjepit kertas. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, alat ini digunakan untuk menyatukan antara dua lembar kertas atau lebih berdasarkan prinsip tekanannya atau gimana caranya kertas itu kelihatan rapi dengan menggunakan alat ini, sehingga kertas yang dijepit dengan klik bisa mudah dilepas lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada tinta printer. Tentunya tinta printer ini sangat penting digunakan karena tinta printer ini digunakan untuk mesin printer. Jika tidak ada tinta, maka kita tidak dapat mencetak hasil kertas kita melalui printer. Dan juga tinta printer ini ada beberapa warna, dan yang paling umum digunakan yaitu warna hitam, kuning, merah, dan biru. Selanjutnya ada gunting. Gunting digunakan untuk memotong kertas tipis seperti kertas perak, plastik tipis, atau hal-hal lain yang digunakan dalam hal keperluan gunting-menggunting atau potong-memotong. Selanjutnya ada amplop. Amplop digunakan untuk membungkus dari surat atau benda yang akan dikirimkan ke pos. Hal itu bertujuan agar kelihatan lebih rapi dan hal yang ingin dikirimkan atau surat yang ingin kita kirimkan dapat aman dengan menggunakan amplop. Selanjutnya ada lem. Selanjutnya fungsi lem ini adalah untuk merekatkan dua benda atau lebih. Kemudian ada selotip. Selotip ini digunakan untuk merekatkan kertas yang sobek atau membundel hasil fotokopian agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya ada kertas post-it. Nah, seperti yang kita ketahui, kertas ini digunakan untuk menuliskan berbagai data penting tersebut dan menempelkan kertas post-it itu di area yang Anda inginkan, di sekitar meja kerja. Hal itu digunakan sebagai note kita dalam bekerja. Selanjutnya ada ordner. Ordner digunakan untuk memudahkan aktivitas pengarsipan dalam skala besar dan memudahkan proses perkategorian suatu dokumen agar kita dapat mudah dalam mencarinya, sehingga jika kemudian hari kita ingin mencari arsip barang yang ingin kita gunakan, kita dapat mudah karena kita menggunakan ordner. Selanjutnya ada stempel. Stempel digunakan untuk mengesahkan proses korespondensi kantor maupun mengesahkan transaksi kantor. Selanjutnya ada kalkulator. Tentunya kita tahu sendiri nih, kalkulator ini berguna untuk membantu menghitung lebih cepat, mudah, dan untuk memperkecil risiko terjadinya kesalahan saat perhitungan.
Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu perabot kantor. Di sini saya akan menyebutkan 10 perabot berupa furnitur yang terdapat dalam kantor, yaitu 1. Ada meja. Meja merupakan alat kantor wajib pertama yang pasti dimiliki setiap kantor. Di atas meja kantor umumnya terdapat peralatan komputer, file-file pekerjaan, dan peralatan pribadi karyawan yang menunjang pekerjaan. Biasanya didesain sebagian rupa dengan ketinggian yang disesuaikan dengan standar tertentu agar para pegawai nyaman dan tidak pegal ketika berlama-lama beraktivitas menggunakannya. 2. Ada kursi. Kursi merupakan alat kantor wajib pertama yang pasti dimiliki setiap kantor, sama halnya dengan meja kantor. Didesain dengan sedemikian rupa dengan ketinggian yang disesuaikan dengan standar tertentu agar para pegawai nyaman dan tidak pegal ketika berlama-lama beraktivitas menggunakannya. 3. Ada lemari. Lemari yang fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen penting atau file. 4. Ada filing cabinet. Filing cabinet pada umumnya memiliki 4 kotak kecil dari bawah ke atas. Kegunaannya untuk menyimpan map-map file atau kartu-kartu yang berukuran kurang lebih 2 x 3 5 cm. 5. Laci kartu. Bentuknya seperti lemari rak dengan laci-laci yang lebih kecil dibandingkan dengan laci-laci filing cabinet. 6. Lemari laci arsip beroda. Lemari laci arsip beroda yaitu bagian kecil perabot dengan lereng-lereng atau kaki dengan laci yang biasanya ditaruh di bawah bangku atau meja. 7. Kabinet alat tulis. Kabinet alat tulis yaitu kabinet besar 2 pintu dengan rak, fungsinya untuk menyimpan peralatan kantor dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Yang ke-8, kabinet peraga. Kabinet peraga biasanya dengan lipatan ada raknya untuk memeragakan dan menyusun buku, majalah, dan brosur. 9. Loker yaitu kabinet besar 2 pintu dengan daun untuk menggantung pakaian dan menaruh berbagai barang. 10. Panel yang dapat dipindah yaitu pembatas yang biasanya ada kakinya dan dipakai untuk menyangkut berbagai ruang kerja. Itulah beberapa perabotan berupa furnitur yang terdapat dalam kantor.